Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fanya Roza Andriani dengan NIM 23087108 dari Prodi Pendidikan Kepelatihan Olahraga. Baiklah, di sini saya akan menyelesaikan tugas akhir mata kuliah Perencanaan dan Strategi Pembelajaran Olahraga. Di sini saya akan menjelaskan mind mapping yang telah dibuat oleh kelompok saya, yaitu kelompok 5, dan saya akan melanjutkan materi ketiga, yaitu tentang taksonomi tujuan instruksional. Baik, yang pertama yaitu pengertian. Taksonomi tujuan instruksional adalah sistem pengelompokan tujuan pembelajaran yang disusun secara berjenjang atau hierarkis. Setiap jenjang menunjukkan tingkat kemampuan belajar siswa, mulai dari kemampuan yang paling sederhana sampai kemampuan yang paling kompleks. Taksonomi ini mencakup 3 ranah utama, yaitu kognitif, pengetahuan dan berpikir, kemudian efektif, sikap dan nilai, serta psikomotor, yaitu keterampilan gerak. Kita masuk ke kolom selanjutnya, yaitu taksonomi Bloom. Taksonomi Bloom merupakan pengembangan konsep tujuan pembelajaran yang disusun oleh Benjamin S. Bloom. Taksonomi ini terutama membahas ranah kognitif yang dibagi menjadi 6 tingkat kemampuan berpikir, yaitu pengetahuan yang bisa disebut dengan mengingat, kemudian pemahaman, yaitu mengerti, selanjutnya penerapan atau yang menggunakan, kemudian analisis, selanjutnya sintesis, dan evaluasi, yaitu nilai. Urutan tersebut menunjukkan proses berpikir dari tingkat rendah ke tingkat tinggi. Kemudian pada kolom selanjutnya yaitu tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan adalah sasaran utama yang ingin dicapai dalam keseluruhan proses pendidikan. Kemudian tujuan ini memberikan arah bagi penyelenggara pendidikan agar sesuai dengan nilai dan kebutuhan peserta didik. Tujuan pendidikan dibedakan menjadi 2, yaitu tujuan umum yang bersifat luas dan tujuan operasional yang lebih spesifik serta dapat diatur. Menurut Langfeld, tujuan pendidikan juga terdiri dari beberapa jenis seperti tujuan umum, khusus, sementara, tidak langsung, dan perantara. Kemudian tujuan instruksional pada kolom selanjutnya, yaitu tujuan instruksional adalah tujuan pembelajaran yang secara langsung berkaitan dengan hasil belajar siswa setelah mengikuti suatu kegiatan pembelajaran. Tujuan ini dirumuskan dalam bentuk perubahan perilaku yang dapat diamati dan diukur. Tujuan instruksional terdiri dari tujuan instruksional umum atau TIU yang bersifat luas dan tujuan instruksional khusus atau TIK yaitu yang lebih terperinci, serta digunakan sebagai dasar penyusun RPP dan pelaksanaan pembelajaran di kelas. Kemudian untuk materi selanjutnya, materi keempat dengan judul Perencanaan dan Strategi Pembelajaran. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang standar kompetensi lulus atau SKL. Standar kompetensi lulus adalah kualifikasi kemampuan minimal yang harus dimiliki peserta didik setelah menyelesaikan jenjang pendidikan tertentu. SKL mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang menjadi acuan utama dalam menyusun standar isi, proses, dan penilaian pembelajaran. SKL berlaku pada setiap jenjang pendidikan mulai dari pendidikan dasar, menengah, hingga pendidikan tinggi. Baik, yang kedua yaitu kompetensi inti atau KI. Kompetensi inti merupakan gambaran umum kemampuan utama yang harus dikuasai peserta didik pada setiap kelas. KI berfungsi sebagai pengingat dan pengintegrasi seluruh kompetensi dasar agar pembelajaran berjalan seimbang. Kompetensi inti terdiri dari 4 aspek, yaitu sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Baik, untuk selanjutnya yaitu kompetensi dasar atau KD. Kompetensi dasar adalah kemampuan spesifik yang harus dikuasai peserta didik sebagai penjabaran dari kompetensi inti.
KD dirumuskan berdasarkan karakteristik pada mata pelajaran dan tingkat perkembangan peserta didik. KD bertujuan untuk mengembangkan kemampuan berpikir, sikap, dan keterampilan siswa secara bertahap serta menjadi dasar dalam menyusun indikator dan tujuan pembelajaran. Kemudian yang terakhir yaitu indikator pembelajaran. Indikator pembelajaran adalah penanda ketercapaian kompetensi dasar yang dapat diamati dan diukur. Indikator berfungsi sebagai acuan dalam menyusun tujuan pembelajaran, merancang kegiatan pembelajaran, dan menyusun instrumen penilaian. Indikator dirumuskan menggunakan kata kerja operasional yang jelas dan terukur sesuai dengan tingkat kemampuan siswa. Sekian penjabaran materi 3 dan 4 dari saya. Jika ada salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.